bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan yang Maha Besar. Amin. Kita semua nama di atas segala nama Yesus. Tuhan
sebab Dia hidup. Aku berpengharapan untuk menghadapi masa depan. Sungguh, kalau kita nggak punya Tuhan, kita nggak bisa apapun menghadapi hidup ini. Tapi karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa, Dia selalu memberikan kita pengharapan akan masa depan yang kita tidak tahu. Tuhan Yesus, di setiap kami Tuhan, kami mau buka hati kami untuk Engkau. Dan kami mau undang Engkau, kami mau undang Roh Kudus hadir dalam setiap hidup kami. Karena kami gak punya pengharapan tanpa Engkau. Karena kami tahu Allah kami hidup, Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Kami punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan
Kami
bersyukur kami punya Allah yang begitu baik. Kau mau mati untuk setiap kami, Tuhan. Kami yang gak pantas menerima semua anugerah Tuhan. Kami yang gak pantas menerima semua kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tapi Kau mencintai kami begitu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami. Kami mau belajar Tuhan. Mau belajar untuk mau sungguh-sungguh taruh hidup kami, serahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan Yesus. Biar segala kemuliaan, segala pujian kami, segala apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan, kami persembahkan sepenuhnya kepada-Mu Yesus. Sebelum Bapak Ibu semua kami berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Bagimu segala
segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapa, hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sudah firman dalam 1 Korintus 9 ayat 11, 12, 13, punya pola kebesaran, kejayaan, kemakmuran, keagungan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Maha kudus, kudus Engkau Bapa yang menciptakan segala-galanya, yang sering bertata di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Dan Roh Kudus hadir bersama kami sore ini Bapa. Semoga berfirman dalam Yohanes 14, Engkau berjanji Engkau akan mencurahkan Roh Kudus kepada kami sebagai penolong untuk menyertai kekal selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Hari 2000 tahun yang lalu Kau sudah melaksanakan pekerjaan agung sempurna mulia. Yesus telah lahir untuk kami. Engkau telah mati untuk kami Bapa, dan bangkit menang atas maut. Dan sebagai firman hari ini kami memperingati hari kenaikan Yesus surga, membuktikan Kau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang begitu agung mulia, yang punya surga dan neraka, yang punya segala-galanya. Engkau berfirman dalam Matius 8:18, segala kuasa di bumi surga ada di dalam tangan Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau, betapa mulia, agung, sempurna, kudus Engkau. Terima kasih buat rahmat anugerah-Mu. Engkau izinkan semua anak-anak-Mu, kami semua hamba-hamba-Mu, kami semua milik-Mu. Atas izin Engkau diberikan kami sehat, kami bisa bernafas, ada dalam rumah Tuhan ini Tuhan. Kami ingin menyembah, mengagungkan, memuliakan Engkau. Dan ini kami mau taat menjadi pelaku firman-Mu. Segala sudah firman-Mu akan datang kembali. Engkau akan menyediakan tempat buat kami, menjemput kami semua Tuhan, masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Ampuni segala dosa, segala kekurangan kami semua. Kami akui kami hamba berdosa. Kami akui kami orang tidak ada arti apa-apa, hamba tidak ada arti apa-apa Tuhan. Tapi berarti oleh karena anugerah kasih-Mu yang amat besar. Urapi kami semua, urapi kami hamba-Mu. Hati bibir hamba-Mu Kau yang ciptakan, lidah Kau yang ciptakan, mulut kami semua Kau yang ciptakan. Semua berasal dari Engkau. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Dan selama ku hidup untuk kemuliaan nama-Mu, untuk selaras menyenangkan hati Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang sedang ambil bagian pekerjaan Tuhan, worship leader, singer, pemain musik, bagi anggota-Mu semua yang ambil bagian, semua dilihat oleh Yesus. Satu kami tahu apa yang kami kerjakan itu tidak sia-sia. Semua berlalu dari mata Tuhan, dan janji Tuhan Kau berikan upah besar surga buat selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sucikan sebentar tubuh jiwa kami, telinga kami, pikiran kami, hati kami, untuk sebentar tempat untuk firman-Mu. Dan firman-Ku simpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Segala kuasa itu, segala pekerjaan setan dan segala bentuk cara akan mengganggu jalan pekerjaan-Mu. Kami tangkis dalam nama Yesus, pergikan luar, hancurkan luar ini setan. Ini tempat rumah Tuhan. Roh Kudus berkuasa dalam setiap kami. Lawan setiap kami duduk di belakang, terdapat semua dalam nama Yesus. Setiap kami semua dilawat, diberkati oleh Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang datang segala macam pergumulan ada jalan keluar. Sudah puji-pujian firman-Mu dalam Roma 8:37. Engkau sudah jadi kami lebih dari peperangan, karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara-saudara dicinta oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Salam damai sejahtera dalam cinta kasih dan berkat Tuhan Yesus
dan selamat kita melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan nanti supaya Bapak Ibu simak baik-baik. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya bernyanyi selagi kepada anak Kedi dan kepada Julian, yaitu ada pertemuan di udara dan suatu kerinduan kita bersama, supaya Bapak Ibu bersama saya sama-sama terbang ke surga. Mau nggak Bapak ya? Sesuai dengan puji hari ini, bila umat yang lama, saya silas kalau mau tahu lagi, mari sama-sama nyanyikan ini sesuai dengan firman Tuhan. Thank you, Oki. Hari itu puji itu adalah tanda doa mereka semua diberkati, semua diberkati Tuhan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang ada kita berdiri semangat, haleluya. Saya rindu bertemu di sana jauh di rasa takut, rasa cemas, khawatir, ngomel, bersungut airnya kematian. Tapi surga, no. Sukacita firman Tuhan berkata, di dalam kerajaan kita ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita roh bersama dengan Yesus. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang hadis. Haleluya. Saya rasanya mau terbang. Silakan duduk Bapak. Tuhan semua memberkati kita semua. Dari mari kita mau semangat di Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Bapak sungguh kapan lagi selagi kita hidup ini hidup bagi Kristus. Saat seumuran Tuhan pulang dari Turki ke China lagi diizinkan Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Saya rindu sama Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus saya sudah katakan, dan saya bukan menanti kematian, tapi saya menanti kedatangan kabar Yesus Kristus Juru Selamat kita, Bapa kita. Saya sampaikan firman Tuhan di Turki, saya sampaikan firman Tuhan di China, dan kalau Tuhan izinkan nanti saya diundang lagi ke sana. Semangat saya, bukti nyata saya pernah sakit, no, sehat semua. Dipelihara sama Tuhan, ketemu dengan dokter juga profesor China. Saya berikan firman Tuhan, saya bertahu keselamatan kebenaran hanya satu. Saya sampaikan ini jasa saya pernah bikin. Mau tanya buat kalian sih, di China, di Amerika, di Turki, saya pergi ke beberapa negara sudah. Kebenaran tetap dikatakan di Deswani, ini kebenaran yang baru tidak bisa dikatakan di China warna hitam, di Amerika warna merah, berubah. No, bukan kebenaran itu, mereka buta baru. Tapi kebenaran
kebenaran tunggal keselamatan hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Maka bersyukur Bapak Ibu. Mereka kesempatan Bapak setelah disehat, pemain musik semua, Yongki, Marito, Yona, mereka saya bersama dari saya kemarin. Semua kita menjadi satu keluarga Tuhan. Bukan lagi. Kalau Yesus nanti cepat atau lambat, sorry, Jesus is coming soon. Dia mendatang. Pertama, kita mau kasih 50. Cuma saya Bapak datang ke gereja, firman disampaikan saya juga bersama pendeta Paul di Rute Utama dan Papua. Dia setia menerima firman dari saya sampaikan. Saya masuk ke kontak. Saya akan undang nanti ke Papua lalu nanti firman Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada 5 hal saya mau sampaikan. Saya sudah berdoa sama Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, mulut ini Tuhan yang punya. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa menyambung firman Tuhan. Saya sudah ngomong kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan di YouTube pagi malam itu kalau bukan atas izin Tuhan, tidak bisa. Capek, jenuh bisa terjadi lagi. Tapi ada janji Tuhan, Roh Kudus kami. Mari saya mau kupas sebentar. Supaya Bapak lebih jelas, supaya kekristenan kunci itu jelas, supaya bukan Kristen-Kristenan. Kalau sudah ditanya soal Kristen ya, ada 2. Kristen-Kristenan atau Kristen tenanan. Lebih banyak Kristen-Kristenan. Kedua Kristen seperti Guru Gembala bagi saya dengarkan firman Tuhan minggu lalu harus bertumbuh. Terus sama juga anak-anak kardil kecil suka ngomel bersungut-sungut bahasa saya kejaga sungut-sungut. Bukan kualitas surga, tapi kualitas surga standar firman. Menjadi standar. Oke Bapak Ibu, saya sudah tulis di sini visi gereja kita menjadi serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Soalnya mau masuk surga Tuhan Maha Kudus harus cocok sama Dia. Sebagai orang Yahudi harus cocok. Kalau nggak cocok, sorry nggak bisa. Masuk orang tua itu setiap mana jalan mantu. Dia cocok aja. Kalau nggak bisa cocok, sorry nggak bisa. Demikian firman kita, kalau tidak standarnya firman Tuhan tidak bisa. Mari kita kupas firman Tuhan supaya jelas, supaya kita sebagai Kristen tahu tentang status kita, eksistensi kita. I am Christian. I am the follower of Jesus Christ, follower of Jesus, follower of the Christian, follower of Christ. We are Christian, Kristen apa sih? Ada Kristus di dalamnya. Mari kita buka firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Supaya Bapak jadi Kristen hari ini usia dan sudah bulan Mei. Bukan bulan April, bukan bulan Januari. Selamat tinggal bulan April. No more. May, one day, next month is not May, but June. Sunday we together pass away, tinggalkan semua. Maka penting kita mengerti firman. Kristen harus mengerti firman. Kalau tidak, sorry. Saya tidak mau seorang jiwa ketinggalan. Sebagai saya sebagai hamba Tuhan, Bapak kembali, Ibu kembali bersama kakak saya sama-sama kembali kebenaran Yesus. Supaya sama-sama kita satu warna firman Tuhan. Jelas, serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Bukan serupa, ada 3 serupa. Siku diri kita sendiri daging, serupa dengan iblis, serupa dengan Kristus. Bagaimana? Saya mau pilih sama-sama dalam nama Yesus, serupa dengan Kristus. Mari kita buka Lukas 24. Sama-sama kita baca ayat 50 sampai 23, nanti ada 5 baru saya mau kupas di sini. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita baca sama-sama dengan suara keras. Saya sedang waktu hari saya baca firman Tuhan, saya dengar itu keras suara bagus itu luar biasa. Sebab kita mulut ini bukan untuk ngomong firman, bukan untuk ngomel, bukan untuk ngerasain orang. No, ngerasain Yesus benar, tapi ngerasain saya benar. Ya, kita keluar suara semua, baca firman Allah siap. Mulut ini tidak cuma Tuhan dicatat dong. Sama di dalam kitab firman lagi ngomong firman cinta aku. Ayo kita buka Lukas 20 ayat 50, 51, 52, 53. 3, 2, 1. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota.
sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan Yesus. Ini contoh diberkati Tuhan Yesus. Tuhan bilang kan, Allah memberkati, Tuhan memberkati. Karena Tuhan sedang memberkati, karena Dia kaya raya Indonesia. Apa sih makanannya? Naikkan Yesus surga. Sudah jelas. Ada 5 kan karya ilahi Tuhan yang agung. Ada 5 yang sempurna. Maka angka 5 itu angka kasih. Semua angka-angka punya arti. Angka 1 itu angkanya Tuhan. Nomor 1 hidupmu number 1 is God, Jesus. Jangan di nomor 2. Semua saya berapa Pak? Tidak ada lagi. I'm nothing. You are nothing. But Jesus is the one, the only one in my life. Satu-satunya di dalam kehidupan kita. Only Jesus. My beloved Father. Saya ngomong tadi Yesus bilang, my beloved Father, beloved kekasih jiwa hidupku hanya Yesus Bapa. Nomor 1, nomor 2 apa? Firman Tuhan. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru. Ada orang ngomong tanya kepada saya, Pak, ini sekarang kan hidup dalam perjanjian baru, tidak perlu pakai lama. Mana ada aja yang ngomong? Jangan mengundang saat ini banyak macam-macam Kristen progresif, hati-hati sesat itu. Saya tahu kalanya itu saya kira firman Tuhan. Tidak ada kekristenan yang lain selain kekristenan satu, hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Yesus mungkin juga kalau ada dengar saya jangan ikuti. Kepalanya saya tahu kepalanya Jakarta itu. Saya mau tangannya firman Tuhan. Jangan ikut Yesus pakai akal. Dulu ada Kristen Science, ada sekarang terus mendada itu, Kristus dada itu. Yang adalah satu Tuhan Yesus satu-satu. Kristen yang satu, Kristen surgawi ya Kristen Yesus. Gak ada progresif lah apa macam-macam itu sesat semua. Iya kalau saudara katanya Alkitab ini kebenarannya gak ada, nggak ngaku itu. Keselamatan kita hanya di dalam Yesus juga ngaku itu. Maka ya dia ngomong begitu. Udah pokoknya sekarang ikuti Yesus. Yang pertama surga, Yesus yang surga membuktikan bahwa dia berasal dari surga kembali ke surga. Dia turun, dia ada surga. Membuktikan bahwa Yesus pakai dia jadi kasih bukti semua. Ini loh, Tuhan tak bohong, omongannya cocok di Yesus. Kasih semua. Dia kan ngomong Yesus kan, aku nanti ke Yerusalem, aku akan diolok-olok imam kepala, orang Farisi ahli Taurat. Aku akan disiksa, mati di saat berbunuh. Tapi ingat, hari ketiga, aku akan bangkit keluar kasih. Padahal itu belum terjadi di Bapak. Pakai akal sehat kita. Kalau kita berani ngomong itu, nggak berani. Saya tunggu depan besok punya rencana ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Saya tidak tahu pasti kan saya bantu. Tapi karena dia Yesus adalah Tuhan, makanya kita lupa firman Allah. Makanya dengar banyak firman Tuhan. Bukan hanya kita kekristenan bukan ini diperdebatkan. Tapi firman Allah saya ngomong kepada saya sendiri kan juga sekolah. Itu dengan dosen doktor dan profesor dalam dunia. Saya katakan firman Allah bukan diperdebatkan. Tapi firman Allah itu diimani, diikuti, taat. Jangan sombong-sombong soal teologi dia profesor doktor S-nya banyak. Di hadapan Tuhan tidak ada arti saya bilang. Ada arti kalau kita berdalam tidak tempat Tuhan. Yesus ke surga membuktikan bahwa Yesus dia punya surga. Maka dalam 5 peristiwa Yesus lahir pertama. Karena kelahirannya dia punya rencana indah dalam kehidupan kita. Supaya lahir baru. Setiap kita Natal itu bukan sekedar Natal, itu makna jasmani. Jasmani kita ini ada 2 konsep ya, 2 dimensi harusnya. Kekristenan selalu 2 dimensi. Horizontal, vertikal.
Natal, perayaan Natal bersifat horizontal, tapi begitu ibadah ada vertikalnya. Firman harus sampaikan seperti hari ini. Hari raya horizontal kenaikan Yesus tertulis dalam kalender hari tanggal 9 Mei 2024 kenaikan Yesus Kristus ke surga. Vertikal sampaikan firman Tuhan bagi orang kudus, supaya kita tahu mari kita buka firman Tuhan supaya jelas saya dasarkan firman Tuhan, supaya saudara tuh mengerti saya ngomong bukan pendapat Pak Pendeta ya, tapi ayat firman ngomong. Kita buka Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga bahwa siapa ini? Lihat. Yohanes pasal yang ketiga ayat 13, demikian firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Nah, dia perhatikan, naik ke surga siapa? Yesus tahu? Kita belum. Selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia Yesus. Nah, jelas ya? Yesus naik ke surga membuktikan bahwa aku berasal dari surga. Dia punya surga. Kembali ya. Kalau kita manusia, kita diciptakan dari Tuhan dan tanah. Mati kubur, mohon maaf. Tapi spesial kalau kita minta sama Tuhan, seperti saya minta spesial. Kalau Tuhan berkenan, saya kan boleh maksa sama Tuhan. Tapi ayatnya saya berpegang kepada firman. Eno diangkat sama Tuhan. Musa diangkat sama Tuhan, dia kita berani. Elia, 2 Raja pasal 11. Naik ke surga, wah disambut kereta, wah sampai ke surga. Yesus naik ke surga, tadi sudah kita baca dalam Lukas 24. Kelima siapa? Gereja. Siapa gereja? Bapak Ibu bersama saya. Ayo doa. Maka itu firman, mari saya menjelaskan 5 poin supaya jelas nanti bahwa Yesus naik ke surga membuktikan bahwa dia berasal dari surga. Maka siapa satu-satunya. Mari kita buka lagi dalam 1 Petrus supaya jelas ya. Ini dasarnya firman Allah, supaya kita ngomong tentang firman Allah, supaya kita jelas. 1 Petrus pasal 15 ya, ini firman Tuhan. 115 ayat 47 ya, dan 48. Semoga baca 47. Manusia pertama Adam berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua Yesus berasal dari surga. Manusia siapa berasal dari? Masuk nabi-nabi dari Adam sampai sekarang Yesus. Except Jesus, the only one. Ya satu-satunya rahasia. Oke, kita mau nggak? Ya, dari waktu saya pergi ke Turki, ke China, ada berapa kesempatan saya selalu bertanya. Ya, Bapak Ibu udah jelas, kan saya ada WA. Tanya, udah jelas. Supaya kita makin hari kayak sekolah itu, seperti yang saya bilang, bertumbuh. Jangan sampai sekolah itu, mohon maaf ini. Dan sekolah mungkin saudara tersinggung gak ya? Kalau saudara umur setahun, 2 tahun, 5 tahun, ini nanti saya di Jakarta, saya ada undangan untuk mendoakan anak umur 13 tahun, gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong, gak bisa baca, gak bisa pada ini 12 tahun. Secara tubuh jasmani, kita bertumbuh di hal tubuh, masih bertumbuh nih. Jiwa bertumbuh, roh bertumbuh. Tubuhnya kalau saudara bingung merasa tubuh dan jiwa, roh gak pernah dipikirin. Kalau dia sudah umur sekian tahun, mau doa apa? Dia tidak pikir jiwa, kecil terus pendek. Kalau itu bukan bingung manusia. Jiwanya, Pak, dia sekolah, tapi dia naik kelas dulu, ya maaf. Umur sekian itu, Pak, dia naik kelas dulu. Pikirannya selalu seperti itu, bingung dia. Tapi kalau rohani, gak pernah dipikir, mana ada datang dari saya kan sendiri. Rohani saya dapat rumah. Saya kan tiap malam di Jakarta juga selalu ada subuhan. Hanya yang anak Tuhan yang ada. Kalau saya tanya, iya mah sibuk, pintar manusia kalau suara saya. Coba kalau siapa yang datang subuh saya kasih 100.000, kan saudara. Saya pernah kancing itu. Siapa yang datang saya kasih uang. Waduh, penuh saudara datang karena demi uang. Tapi kerajaan surga lihat ini saudara penting.
Dia punya soul. Dan yang kedua, dia akan berjanji dia mau datang lagi, comeback lagi sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 14, aku pergi situ, aku akan datang kembali. Yang ketiga, supaya kita diangkat masuk ke surga. Maka firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 3:20 kan, warga kita di surga. Tetapi yang ketiga ini, saya masih menyambung ini, gak bisa masuk ke surga kalau Bapak Ibu sudah semua Kristen tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat firman Tuhan, kita buka firman Tuhan. Yang tidak saya terangkan 3 ayat, nanti saya kurang ulang lagi. Saya jelaskan, saya mau tutup dari pertemuan suci. Yang pertama, Yesus ke surga supaya jelas membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dia datang dari surga kami itu ini secara roh, ya, Roh Kudus. Nanti saya mau terangkan supaya jelas. Nanti yang keempat, janji Tuhan, Roh Kudus. Nanti saya mau terangkan supaya jelas. Ada 5 saya mau terangkan. Yang pertama dulu saya ulang sekali lagi supaya jelas, dia membuktikan dia Tuhan yang punya segala karunia, sampai ke surga. Gak ada yang lain yang bisa ke surga selalu diangkat sama Tuhan kayak Enoch, karena diangkat sama Tuhan, bukan dirinya sendiri. Kalau Yesus dirinya sendiri, dia terangkat ke surga. Karena yang berasal dari surga berfirman, gak ada seorang pun turun dari surga, bukan dia satu, karena dia berasal dari surga. Nanti semua terangkan ada ayatnya itu yang berkaitan dengan yang suci. Supaya jelas, supaya kita yang kedua, dia menjadi tempat buat kita seperti di dalam Yohanes 14 ayat 14, supaya saya ngomong berdasarkan firman Tuhan. Dia ngomong begini, saudara. Dia kan bukan sama-sama. Kita berkali-kali baca firman Allah, tidak pernah bosan. Karena firman Allah sudah digariskan kepada kita, supaya nanti kalau kita bosan dilihat sama Tuhan, oh kamu sombong ya, dan rendah hati ya. Nggak bisa. Orang yang sombong tidak bisa masuk ke surga. Loh, yang punya surga kan Yesus, hanya tidak. Karena Yesus rendah hati, makanya serupa dengan Kristus. Kalau orang sombong, tidak serupa dengan Kristus. Maka orang kaya kata Tuhan, alangkah sukanya orang masuk kerajaan surga. Lebih mudah seorang seekor unta masuk ke lubang jarum. Bicara lubang jarum, kalau saudara ngerti ya, bukan berarti kalau saya dulu belum pernah ke Israel, saya pikir lubang jarum itu udah Yerusalem itu. Yesus kan sering ke Yerusalem. Di surga pintu, ya pintu kira-kira ya paling sekian ya, nggak sampai 1 meter ya. Itu pintu lubang jauh. Jadi kalau unta masuk sana dia nunduk, dia jalan pelan-pelan masuk. Makanya Tuhan kasih perumpamaan, orang kaya susah masuk surga karena orang kaya kan sombong. Seringkali saya ketemu orang kaya, ya, ini hati susah itu. Seperti contoh dalam Alkitab, orang kaya Pak, ya aku sudah lakukan Tuhan. Kak, gimana cara masuk surga? Semua aku sudah lakukan. Tapi Tuhan satu kali dulu, jual kamu miliki kamu ya. Karena Tuhan tahu, sibuk Tuhan kekayaan yang berat. Maka orang kaya susah. Oke, buat Bapak semua ini berkali sama Tuhan, kaya rohani, kaya jasmani, amin. Saya berdoa Bapak Ibu, tidak pernah kekurangan, Tuhan cukupkan. Karena Tuhan masih ada. Oke, penting sih. Yang pertama sudah jelas ya, Yesus naik ke surga karena dia Tuhan. Kedua, dia akan datang kembali seperti dalam Yohanes 14 semua baca. Yohanes 14 katakan sini, jangan risau hatimu, ayat 1, 2 dan 3. Percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Nanti saya mau baca. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terus ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menjadikan tempat baru, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu berinkan oleh Tuhan. Tapi kamu daging beda. Bagi penting sudah ikut Yesus sudah jangan pakai daging. Kekristenan kalau pakai daging, sorry, ya sudah sulit. Maunya tidak Tuhan, maunya Bapa. Ini loh, aku naik ke surga, siapkan tempat bagimu. Ini maunya Tuhan, beda ya. Saya paham ya. Logika akal sehat ya, beda ya. Maunya Tuhan, aku naik ke surga, siapkan tempat bagimu. Kan bisa ngomong kepada Bapak. Tapi manusia, sebagai biasa manusia,
Islam pun sampai ke berapa apa? Tanpa Yesus. Tapi manusia pun tidak. Pelayanan saudara-saudara, anggota-anggota banyak juga tuh. Saudara koreksi tidak? Bapak Ibu selama ikut Yesus, ikuti daging, kehendak diri sendiri, akhir itu nggak bisa loh Bapak Ibu. Jangan pernah ngatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur oleh Tuhan. Mau ya Tuhan, aku pergi situ supaya itu tempat bagimu, tapi tempat masuk ke surga. Nah, kita buka sekarang Matius 7:21. Nah ini kan firman Allah nggak bisa dipotong sudah. Oke, banyak orang yang tidak mengerti firman, makanya kita bisa. Seperti Kristen Progresi yang tidak mengerti firman cuma satu ayat didefinisikan di Dewi. Ikut Yesus akan kan sekarang di Dewi, nggak bisa ngatur Tuhan lu, kasarnya nggak bisa. Ngatur diri sendiri nggak bisa kok. Dia baca Matius 7:21. Saya baca Matius 7:21. Bukan setiap orang yang bersuka kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang menghadap Bapa di surga. Itu yang ketiga sekali. Masuk poin ketiga. Yang pertama mau dilihat Tuhan. Kedua, Yesus naik ke surga menjadi tempat buat kita. Saya sudah katakan Tuhan maunya supaya kita masuk surga. Tapi kita tidak. Yang ketiga, tidak mau berkehendak Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh saya, kendala harus bertumbuh. Itu firman Tuhan bertumbuh. Tapi saudara mau bertumbuh susah. Seperti anak itu. Nah, makan, tidak mau makan. Minum vitamin, berdoa, rajin baca kita. Enggak tahu sudah diimbau oleh saya. Baca kita rutin. Itu firman Tuhan. Ikuti banyak orang yang ikuti firman. Mau masuk surga kan dia. Nggak bisa. Ketiga harus sesuai kehendak Bapa di surga. Bapak bisa sampai kepada Bapak Ibu. Kehendak Bapa di surga ada 3 poin. Tubuh, jiwa, dan roh. Perilaku kita harus benar. Tubuh nggak bisa lihat orang. Orang Kristen kok kayak gini, jadi batu sandungan. Gak benar seperti yang pendeta sudah tahu. Di pendeta GBI yang viral masuk, yang ngomong perbulan saya gak semuanya sudah tahu. Ngawur itu. Saya ketemu dia sekali. Saya lebih senior dari dia. Sehingga viral begitu, bikin malu Tuhan, bikin malu nama Kristen, bikin tuanya orang Kristen. Seperti itu perilaku kan kelihatan dari mulut kelihatan. Pakai mulut hati-hati, pakai kita tubuh ini, panca indera kita, perilaku kita sebenarnya saudara. Mau kena arah tubuh jiwa roh, jiwa pikiran jangan pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran jangan berubah saudara. Di pikiran saya ada, saya selalu berpikir baik, maka saya pernah menjadi perkara cinta pekerjaan Tuhan. Semakin menjadi contoh yang baik, menjadi keluarga yang baik, dalam rumah tangga jadi benar, dalam pelayanan apa mau juga tubuh, jiwa, pikiran benar, hati benar, berarti benci, dendam, dengki, iri, bukan Kristen benar. Ada orang tidak suka saya, tidak boleh orang tidak suka, kecuali kalau orang itu orang fasik. Kalau kita dalam Tuhan tidak boleh ya. Semua saling mengasihi. Kalau ada yang kurang beres, sudah tegur baik-baik. Tapi kita tidak boleh menghakimi. Wah, kamu tidak boleh. Jangan. Kalau memang tidak cocok, minta maaf, ngomong yang baik enak. Sokok, mendengar berita tidak begini, apa benar. Kecuali kalau sudah dengar sendiri langsung, sudah ada cocok ke Pak Bapak. Oh, Bapak melakukan gini, jangan Pak. Mati sepatu sudah lihat pendeta nonton Facebook berdoa ke tempat yang apa yang akan karuan itu misalnya nih. Nah kelihatan sibuknya suatu berbaik, tapi tidak perlu disampaikan banyak orang begini. Jadi tubuh, jiwa, roh benar, hati dendam, dengki, benci, tidak ada besok orang minta dalam nama Yesus ya harus damai. Tidak ketemu sama Tuhan tidak kudus orang tidak damai kudus. Coba baca Ibrani 12:14. Ibrani 12:14 itu dikatakan hiduplah damai dengan setiap orang kan tanpa kekudusan. Saya membaca jadi jelas ya. Saya demikian firman Tuhan. Ibrani 12:14 berusaha damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak semua akan melihat Tuhan. Nah jelas. Karena berkaitan dengan Bapa di surga ya. Saya ngomong poin ketiga nih.
Berkaitan poin ketiga di konteksnya saya ngomong. Konteks ketiga sesuai dengan hidup kudus. Tidak boleh ada saing benci jemaat yang saya cintai dalam nama Yesus. Tidak boleh hati yang tidak damai dengan orang, tidak suka sama orang, tidak diselesaikan tapi diam-diam pura-pura baik. Tapi hati tidak boleh dalam nama, termasuk yang saya. Saya bilang tidak suka baik, tidak boleh. Tidak suka masalahnya, misalnya. Tapi dalam nama Yesus kita saling mengasihi. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan. Kalau tidak suka hamba Tuhan, dia suka hamba Tuhan. Musuh orang itu Tuhan. Saya bukan aku di firman Tuhan, baca di Mazmur 115. Jangan mengusik hamba-hambaku. Udah urapan roh Tuhan. Lihat waktu Musa, Miriam dan Harun. Miriam ngolok sama Musa. Kata Tuhan, emang kamu yang ini Musa? Langsung si Miriam bilang Ustaz. Karena Ustaz ada sesuatu. Tuhan yang melalui Musa hambanya. Kita takut sama Tuhan, maka kita semua harus hidup benar sama Tuhan. Harus sesuai dengan Tuhan. Yang keempat, ya jelas ya saya datang ke ketiga. Kalau tidak mengerti juga Bapak bertanya sama saya. Saya mau terang dari Bapak ini. Yang keempat itu hidup kehendak Allah harus dipimpin Roh Kudus seperti dalam puji-pujian tadi. Minta Roh Kudus seperti yang begini saudara. Kalau saya tanpa Roh Kudus pakai roh apa? Kan kita punya 3 roh. Ya. Roh Kudus, roh manusia, roh kedagingan, sama roh iblis. Kalau ada roh Tuhan yang ada roh daging, roh manusia sama roh iblis. Bisa dipimpin masuk surga roh kedagingan? Tidak bisa. Daging itu selalu lawan dengan Tuhan, tidak mau sembahyang, tidak mau taat. Maka pentingnya dipimpin Roh Kudus, karena Roh Kudus akan mengajar kita. Maka pentingnya di sini Bapak Ibu, setelah merayakan ini, saya mau terangkan sampai hari Pentekosta tadi saya memperoleh hati saya kangen. Supaya Bapak Ibu berdoa masing-masing di rumah. Dulu waktu zaman Pak Imam, saya itu menandakan 10 hari minta kebenaran Kudus. Saya kebenaran Kudus pada hari ke-7 bisa berbahasa roh. Karena dari ini saya harus doa berbahasa roh. Hari ini, malam ini kalau saya dari YouTube atau kemarin ya, saya menang. Nanti saya mau ajarin nada lagu. Tiada sobat yang seperti Yesus. Saya cinta banget sama Yesus. Saya nyanyi, nangis saya. Malah bukan saya bahasa roh. Saya kalau tuh saya ini gereja masih di bawah. Masih gereja bawah itu tahun 72. Saya kenal Kudus tahun 73. Saya duduk di situ hari ke-7. Saya minta sama Tuhan. Tapi mami mau berarti aku minta Roh Kudus ya. Muka jadi hamba Tuhan, minta Roh Kudus. Jadi aku minta Roh Kudus. Pada hari Pentekosta, hari ke-7, saya Roh Kudus dengan sekian Kudus. Roh Kudus panggil saya sampai menangis. Berhenti doa saya menangis terus. Sampai masuk di kamar mandi sama nangis bahasa Roh Kudus. Hidup saya diubahkan sama Tuhan. Hidup makin diperbaharui sama Tuhan. Pentingnya keempat, Roh Kudus. Supaya nanti tanggal 19 itu hari Pentekosta. Ada 7 hari raya Tuhan izinkan. Saudara saya macam kalau sekarang tidak tertulis. Salah satunya hari Pentekosta. Kisah Rasul. Karena Tuhan bilang di Kisah Rasul, supaya kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Di tempat saya tempat ya. Baca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Bicara demikian. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ayat ketiga dulu, ayat keempat. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal situ menantikan janji Bapa. Jadi Yesus ke surga. Yang keempat akan memegang janji Tuhan. Penting Bapak Ibu. Loh bagaimana saya bisa ke surga? Minta sama Bapa Roh Kudus. Kan tertulis dalam Lukas 11:13. Lukas 11:13 coba terus supaya saya jadi ngomongnya itu bukan ngomong saya. Ini firman Allah ngomongnya. Lukas 11 ayat 13 yang keempat saya ngomong sekarang. Yang keempat, kalau Bapak Ibu yang ngerti bisa ya ke saya.
Lukas 11:13 ngomong demikian. Bicara dia, jadi jika kamu yang jatuh tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Yang minta, janji Tuhan mau beri. Seperti saya kan pernah janji kepada Bapak Ibu yang lalu, saya pemilihan, saya janji saya akan bawa minyak yang saya kasih tiap Jumat. Saya janji. Tapi ada Jumat yang ingatkan saya, nah itu bagus. Kalau saya janji kasih, Jumat pas bilang, Pak, tidak usah Pak. Bapak boleh ngomong, saya tidak cukup Pak. Saya kasih lagi. Saya kan janji, saya kasih contoh. Nanti saya bawa minyak, saya kasih ya. Berapa ini. Tapi Jumat yang bisa ngomong, Pak semua ngomong, tidak usah Pak, kamu tidak cukup minyak Pak, cukup, terima kasih Bapak bayarnya. Saya janji saya berbeda. Padahal saya niat baik, saya mau kasih sampai dengan bagian Bapak. Aku akan berroh kudus kepada kamu, tapi minta. Karena udah ngomong Tuhan minta, banyak orang bisa sombong. Makanya Tuhan bilang harus minta. Coba kali Tuhan tidak bilang di ayat ini, minta, tidak bilang, cuma jadi dong. Gak ada minta, gak ada respon. Makanya Tuhan bilang supaya kamu minta, buktikan bahwa jemaat itu harus rendah hati. Itu begitu. Minta sama Tuhan, aku itu kudus. Kalau dari surga Tuhan, nanti Tuhan salah. Habis Tuhan tidak ngurusin, coba jadi dokter. Manusia kan pintar namanya. Manusia dekat jauh. Saya kalau sampaikan firman Tuhan, ada orang dekat-dekat, jangan dekat saja. Ini firman Allah. Kalau di luar firman oleh kita adu argi, kita bisa debat. Tapi firman Allah tidak ada ayatnya. Firman Allah itu diperdebatkan, sorry ya. Tapi firman Allah harus diikuti. Kenapa? Kita manusia yang berdosa, yang kemudian harus minta urus. Jadi Bapak Ibu saya minta ya. Kalau saudara mau minta, saya berdoa supaya saudara masing-masing malam dan susah sampai selama 10 hari. Hari rekan tugas nanti selama 10 cuma saya harus sebelum. Memang baik besok saya kembali Jakarta. Karena setelah minggu saya harus khotbah di Jakarta. Minggu depan saya pelayanan di Semarang. Jadwal saya akan. Tapi berikutnya saya berjanji akan datang lagi 2 minggu lagi saya akan pulang ke Jakarta. Bersama kakak saya kalau saya sudah ngomong kepada desa. Saya rencana ke depan itu banyak rencana saya kasih pembinaan firman, pengajaran firman, pengajaran penting. Bagi kedatangan Tuhan saudara sekali. Supaya saudara punya kualitas kekristenan itu harus mantap saudara. Seperti saya terangkan 4 unsur harus saudara mengenal, tidak kenakalan. Karena yang kelima, Yesus akan datang dengan kebesaran kemuliaannya. Akan datang nanti kalau saudara datang. Tidak sesuai dengan akal ketinggalan Bapak Ibu. Maka 24 ayat 40 dikatakan apa? 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Coba buka Matius 24 ayat 40. Nanti akan terjadi. Tapi kerinduan dari Bapak Ibu semua menjadi doa saya, supaya Bapak Ibu semua diangkat. Kita baca Matius 24 ayat 40. Sama-sama kita baca ya. Matius 24 ayat 40. Suara kita sama-sama keluarkan suara. Matius 24 ayat 40. 3, 2, 1. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan akan ditinggal. Loh, ini firman bukan saya ngomong. Seorang mau dibawa jadi apa? Ngeri loh. Ini peristiwa dunia akan terjadi, benar. Buktinya pemilu terjadi sudah selesai. Pemilu lagi nanti 5 tahun lagi. Tahu fakta? Saya doakan pada waktu Pak Prabowo itu saya doa 1 bulan. Kalau mau pakai saya mau masuk dalam 1 tim saya. Nanti saya mau ketemu beliau, saya mau baca 1 tim. Saya mau sulit supaya Indonesia diselamatkan. Saya menjadi salah satu batu untuk membentuk tim doanya dia. Supaya apa? Supaya hidup kita menurut kehendak Tuhan. Kalau tidak menurut kehendak Tuhan, tidak bisa masuk surga, tidak bisa. Itu kayak mana soal ngomong tadi. Matius 7:1. Orang menyebut nama Tuhan masuk kerajaan surga. Kalau dunia tidak sesuai dengan standar firman Allah, nggak bisa masuk surga. Saya minta dalam nama Yesus kepada jemaat semua, saya ngomong yang benar. Semua harus hidup sesuai dengan Allah. Apa yang diajarkan dari saya itu bagi hamba Tuhan, dari saya hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, kami keluarga dari Bapak Iman, semua menjadi hamba Tuhan. Termasuk Bapak Ibu, keluarga, bibi itu semua menjadi hamba Tuhan. Hidupnya harus
sesuai dengan firman Tuhan. Bukan ulama, bukan hamba manusia, bukan hamba setan. No, we all the servant of God. Kita semua hamba dari Tuhan Yesus dan ikuti firman Tuhan. Supaya nanti yang kelima, aku akan datang kembali, akan ajak kamu, anak-anakku semua, yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu. Maka dua orang di ladang pada bicara dunia, satu di bawah, satu di belakang. Nangis sedih. Kalau sudah saudara 5 garis yang bodoh, ketuk-ketuk pintu ditutup, nangis darah, hujan, jual sia-sia. Gereja tidak bisa menyelamatkan. Saya bukan juru selamat, adik saya, kakak saya bukan juru selamat. Hanya Yesus itu juru selamat yang bisa menyelamatkan kita. Kalau hidupku tidak sesuai dengan firman Tuhan, sorry, nggak bisa. Dan saat ini saya sampaikan firman Tuhan, saya nangis kepada Tuhan. Firman apa yang harus saya sampaikan Tuhan? Supaya hidupnya berkenan sama Tuhan, umatku binasa dalam Yosef pasal 4. Karena mereka tidak mengenal Allah, dia tidak hidupnya dalam firman Tuhan, binasa. Tidak bisa saudara, kita dalam nama Yesus. Gereja Bethel Tabernakel Kristen Jember harus hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya bisa ke surga. Karena saya sebagai pemimpin, hamba Tuhan bersama saya, ibu kembali saya, bapak kembali bersama kakak saya, hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya selalu minta pimpinan Roh Kudus, minta sama Tuhan, supaya minta dia ke surga. Dia selalu berkata, saya bukan menanti kematian, saya menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Coba bersama-sama di sini, cuma saya tanya di Jakarta, tanyakan nanti kalau suatu hari itu menjadi kenyataan. Karena saya ingin berdoa supaya cuma saya bisa datang di sini. Kenapa? Kemarin kan merasa jauh gitu. Seperti kemarin saya berangkat tuh, nah yang apa itu travel itu bisa 6 jam 7 jam. Jadi waktu saya cerita, ya kecuali kalau kita sewa mobil sendiri, karena memang Jember kalau macet juga bisa 5 jam. Gak bisa cepet-cepetan gitu, aduh agak susah. Makanya membuat orang pikir, aduh kok jauh ya Pak, berarti saya pengen suatu hari pasti akan terwujud. Tapi berdoa saja, nanti bisa bersaksi. Apa yang saya sampaikan supaya dia tahu Bapak Ibu Saudara, selalu standarnya sama-sama. Hidup harus sesuai dengan Allah, selaras dengan kehendak Tuhan, selaras. Saya sebagai hamba Tuhan, hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Kalau selaras firman Tuhan tidak masuk, nggak bisa. Selesai saya sudah Tuhan. Ngajar ngomong pintar, tapi hidup tidak sesuai firman Tuhan, selesai. Takut saya sama Tuhan. Setiap saat saya panggil saya saudara saya, takut sama Tuhan. Makanya yang keempat, yang kelima, Yesus sudah datang kembali. Mereka buka Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihat perhatikan, akan datang Wahyu pasal 1 ayat 7 dan Wahyu 14:17. Ini masih firman Tuhan dan masuk dalam perjanjian suci semua. Rasanya saya mau pulang dari firman Tuhan saya. Karena saya kalau firman Allah memang lama saya. Kalau dulu zaman dulu saudara, gereja kita tak pernah kalau pengajaran pagi saya itu Robert Paul bisa 2 jam saudara. Karena firman Allah banyak harus kita pahami. Gereja-gereja sekarang ada gereja yang masa jembatan. Memang enak saya daging saudara. Memang masuk ke surga itu daging itu aduh susah. Pengennya cepat-cepat selesai masuk surga cepat-cepat, aduh saya nanya. Apapun bisa tidak bisa. Ikut Yesus bukan berkata Matius 24. Ikut aku harus pikul salib penyanggalan ini. Tapi banyak orang tidak mau pikul salib. Maunya masuk surga, pikul salib tidak bisa. Susah. Makanya Musa janji nggak bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa? Kan ikuti umat Israel. Nggak bisa. Jadi saya juga nggak bisa diatur oleh jemaat. Jangan. Kalau saya dekat sama Tuhan, saya diatur sama Tuhan. Yang jemaat harus nurut di satu garis. Saya nurut firman Tuhan. Bapak harus ikuti apa yang saya sampaikan. Baik. Karena itu standar firman. Kecuali kalau saya tidak akan kepada firman, jangan ikuti saya. Saya itu saudara temukan, Bapak ya kau sudah nonton Yesus, lihat pornografi, nggak beres semua. Bapak boleh saudara ikuti saya, ikuti firman. Tapi kalau saya ikuti firman, ikuti seperti Rasul Paulus, ikuti teladanku, seperti teladan Kristus. Saudara saya berani katakan, ikut teladan saya, kan saya ikut teladan Kristus. Saya kalau pulang sini di mana? Enggak. Saya kalau di Jakarta itu pergi cuma ajak keluarga makan. Selesai itu pulang ke rumah saya duduk di kamar kami saya.
Kalau soalnya kamar saya sekali lalu di Jakarta, rumah saya sederhana. Tapi ranjang saya penuh rumah kita. Dan istri saya ngomel, aduh papi udah dirapiin gini. Udah bisa sudah. Kalau saya banyak buku-buku, kamu kali kita buka semua, dia baca, dia punya pakai YouTube kan, tidak boleh ngapus. Duduk diam dulu, saya baca Alkitab, minta hikmah dari Tuhan. Karena Yesus nanti akan datang baca, Wahyu pasal 1 ayat 7 demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 7 kedatangan Yesus yang kelima. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Amin. Meratapi yang di bumi. Jadi orang-orang yang bikin bumi tok, dunia kedagingan, tidak bisa masuk surga. Itu yang firman Tuhan. Baca lagi Wahyu 13 ayat 13 yang di bumi itu cocok ini firman Allah. Tuhan kasih buat saya apa Tuhan timbang di bumi, Pak? Wahyu 13 ayat 13, coba perhatikan sini supaya jelas ini. Supaya jelas ini, supaya kita mengerti firman Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai engkau sekalian diam di dalamnya. Ada dua hal, hai surga dan kamu yang di dalamnya, dan orang mikirin surga. Yang mikirin surga, perkara surgawi, bersukacita. Tapi yang kedua, perhatikan statement berikutnya, celaka kamu hai bumi dan laut, karena iblis turun ke bumi. Turunnya kemana? Memang ke surga. Iblis tidak. Iblis turun ke bumi. Jadi orang mikirin bumi, dunia, uang boleh mikirin cari-cari. Tapi jangan itu nomor satu. Karena itu sudah jauh dari Tuhan. Karena ekonomi, saudara ngomel, gak karu-karuan, tidak ngomel. Jangan, gak ada. Bumi akan hancur nanti. Gedung-gedung itu ya. Seperti apa nanti sama-sama kita belum tahu. Tapi firman Allah, bumi lagi dan bumi akannya diganti dengan bumi yang baru. Nanti bumi yang baru cara Tuhan sama-sama kita belum tahu. Dalam kerajaan surga, saudara masuk kerajaan surga nggak banyak, tidak terlalu besar. Kalau firman Allah 12.000 stadia. Ini Alkitab ngomong dan Wahyu. Jadi betul saya sudah ngomong ya. Berkali kan sudah dengan para hamba Tuhan, dengan jemaat, termasuk kami yang masuk surga itu gak banyak. Jadi itu firman Allah. Loh kok Pak Pendeta bukan menghakimi, itu firman Allah. Matius 24:14 banyak yang dipanggil, sedikit. Lukas 13 waktu Yesus ketemu dengan murid-murid, ada seorang yang tanya, Tuhan dikit ya masuk diselamatkan. Dan yang banyak Lukas 13. Supaya jelas ini, saya ngomong firman Allah. Kalau ngomong firman Allah, lupa soalnya karena tidak bisa dibatasi waktu saya. Lukas 13 ya, Lukas 13, karena saya sebagai hamba Tuhan dari kecil sudah hamba Tuhan ya. Firman Allah saya ngomong ini, seperti saudara kalau makannya gigit, kalau biasa banyak ya, saya kalau makan biasa banyak, dikasih dikit lapar lagi saya. Jadi saya cukup. Lukas 13 ayat 23, apa yang ngomong ini? Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Lukas 13:23, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuh, dikit bukan banyak. Gak bilang banyaklah Tuhan yang diselamatkan. Tuh, dikit. Saya mau tanya, masing-masing jawab Bapak ini. Masing-masing hati. Masuk surga? Saya masing-masing. Kalau saya dalam nama Yesus, bertriliun-triliun persen saya ke surga. Apa alasannya? Satu, saya percaya Yesus. Kedua, saya tak percaya. Kekristenan bukan hanya percaya tok. Ingat ini, baca Yohanes 3:30. Maka penting firman. Percaya dan taat. Nah, saya bertanya kekristenan. Ada seperti Kristen progresif. Gak mau ke gereja, udah taat. Mana ada ayatnya? Gak usah ke gereja. Ya dong. Keselamatan tidak ada, tidak orang Kristen itu. Tidak Alkitab, tidak usah sudah Alkitab, karena Alkitab ini banyak berbenturan. Mau ngarang diri, mana ada ayatnya Alkitab berbenturan? Dunia salah ada loh. Seorang ngomong pada seorang salahnya beda. Mau susun skripsi itu, judul skripsi aja soalnya tanya, alasan skripsi apa? Dasarnya
Saya waktu melanjutkan S2, S3, enak saudara. Kalau dia kritis, dia tahu persis, ngerti Alkitab, bahwa ngomong sama aspun, gak usah ngomong, asmong. Dia tahu dasarnya, dia bisa saudara. Kalau hidupnya tidak sesuai firman, tadi sudah jelas Matius 21. Kalau hidupmu tidak sesuai standarnya surga, enggak bisa masuk surga. Oke, kita minta sedikit masuk surga. Kenapa? Tuhan tidak mau seorang sebetulnya. Dalam 2 Petrus 3:9, jangan nyalakan Tuhan lo ya. Tapi Tuhan tahu. Seperti contoh, Yudas Iskariot masuk surga. Saya katakan neraka dia. Yudas Iskariot baik berat tahu. Baca Markus 14:1. Tuhan mau mencelaka orang itu. Lebih baik dosa lahir dulu sudah bisa dalakan hati. Maka dia lagi. Karena sempat kali ditegur sama Tuhan. Salah ini, tidak bisa salahkan. Saya ngerti firman kok. Tuhan mengajar sama Yudas. Ditegur sama Tuhan. Yang pertama, salah satu orang di antara kamu ada nanti mencium dan ditegur saya. Itu ada Yudas. Setelah Yudas baik dia tegur. Aku Tuhan, enggak diam-diam. Bahwa aku akan nanti besar di antara kamu. Yang kedua, akan mencelakakan banyak. Yang ketiga, lagi salah satu di antara kamu yang mencelupkan roti. Udah Yudas dalamnya. Jadi yang dia ditegur sama Tuhan sampai 4 kali tegur. Abis itu nyelayap dia. Sebetulnya dia minta ampun sama Tuhan. Kalau dia minta ampun seperti Petrus, saya yakin seyakin-yakinnya Tuhan baik. Dia bisa masuk. Tapi dia ternyata dia minta ampun dia. Dia keliru ambil solusi kami dewi. Maka saudara kekristenan jangan kami dewi. Ikuti firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Aku ikuti seperti hanya. Saya ikuti ngomong sama Tuhan. Saya saksi ya. Kalau saya pulang waktu dari Turki, itu kan ada perang Iran sama Iran sama Israel. Gak boleh pulang saudara. Waktu saya pulang dari Istanbul, harus pulang ke Moskow, ke Jakarta. Udah enak, saya pikir on schedule, on time. Atau ada berberita, udah kirim 45 jam. Tuh, ini sudah waktunya berangkat ini. 2 jam yang lalu, kok dia yang berangkat ini? Atau ada kabar berita, tidak bisa berangkat karena Iran menyerang Israel di Gaza. Wow, keempat saya, seluruh Istanbul itu. Kok tidak bisa ke Eropa, pokoknya seluruhnya flight, no flight. Apa yang terjadi? Bingung saya. Termasuk jemaat-jemaat yang saya harus berangkat kan, harus ada program memusikkan, masih ada acara, tapi tidak bisa jalan. Sampai kapan? Sampai kapan saya bilang? I'm not sure. You have to pray. Coba, nggak bisa. Ini perang udara. Saya berberita, dia cuma, iya Pak Pendeta ini mudah Pak. Israel kena, waduh kawan. Baik kapan? Tidak tahu. Pengumuman dunia internasional Iran memberikan ultimatum. Jangan pesawat berangkat. Kena rudal, nanti kalau nyasar jangan nyalakan Iran. Ngeri gak semua? Saya di Istanbul, Turki itu bukan jalan kaki pulang Jakarta ke Jum'at. Gak bisa. Berdoa sama Tuhan. Dia penciptaan hebat ini. Dia mendengar doa saya. Ini saya saksi. Saya kata tangan dalam nama saya tahu saya. Saya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku hamba-Mu, aku anak-Mu, aku milik-Mu. Karena cuma dia ngomong, Pak Pendeta gimana? Pak Pendeta tidak bisa pulang. Pak Pendeta semua kacau. Semua orang pada bingung. Dia nggak bisa jawab apa yang ngatur. Tidak bisa seluruh rakyat sejalan. Lu nggak bisa pulang kemana? Tomorrow, I don't know, dia besok atau kapan, tidak tahu. Kalau perang terus susah nggak jalan. Harus siap uang dia bilang. Wah kan ya, sampai ke hotel pada sudah pulang. Itu dari mana? Semua para bingung. Tapi saya sebagai hamba Tuhan sudah datang. Saya milik Tuhan Yesus. Hamba-Mu, aku anak-Mu, aku milik-Mu. Bilang Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta doakan Pak Pendeta supaya bisa pulang. Kami ingin pulang. Tidak bisa pulang bagaimana? Ya bagaimana? Bukan saya menentukan, tapi perang terjadi. Siapa bisa bergiliran? Rudal-rudal. Memang punya channel di sana. Saya kenal lewat komunitas bisa tidak bisa. Tapi saya punya Yesus di atas segala tangannya yang mendengar doa saya sebagai hamba Tuhan. Saya bersaksi anak-anak benar saudara. Tuhan, Engkau sanggup menghentikan perang dalam nama Yesus.
Minta Bapak, cepat ya Bapak. Saya ngomong gitu. Hentikan perang Bapak. Aku mau izinkan pulang. Setelah pulang, boleh silakan perang lagi. Saya ngomong gitu. Hentikan Bapak. Engkau ajaib. Oh Bapak, dahsyat saudara. Saya merasa berani saksi pribadi. Saya ngomong itu Pak Tuhan. Sudah saya diam doa. Terus pribadi sama yang lain pada bingung. Semua orang tidak tahu. Dia tahu nyebut ke siapa. Ada satu hamba Tuhan, anak Tuhan, Yakob Rahmat, yang cinta kepada Yesus. Dia jawab kepada saya. Gak lama kemudian, dia penjaganya gak pada bingung. Baru dia nyasar, sehingga saat ini stop, dia bilang, boleh Pak. Waduh, terima kasih sama Tuhan. Coba, kuasa Tuhan dahsyat. Ludahnya nyasar, sehingga rudal Iran gak nyampe ke Israel, udah berhenti sementara. Ya udah, ada sekarang udah ada perang itu. Cocok, boleh pulang senang. Saya terima kasih Tuhan. Dahsyat, banyak dahsyat. Kemarin percaya Tuhanku Yesusku yang kusembah, Tuhan yang begini. Oke, mari kita mengikuti Yesus. Dia akan datang kembali dan berkaitan dengan firman yang saya kasih sampai terakhir. Yang izin Rasulullah, dia berkaitan dengan perkataan suci. Yohanes 6, sama dia turun dari surga. Dahsyat saudara. Maka kita ikut Yesus yang sungguh-sungguh saudara. Ya, kalau saya sungguh-sungguh pulang ke Jember dan main-main saudara. Saya pulang ke Jember kan jauh ini. Mana pernah saudara dengan saya yang sakit? Capek saya cari lagi. Tapi Tuhanku dahsyat. Apa nama Yesus? Ada kita tunjukkan lagi kepada saya. Ada Yesus tuh. Maaf ya murid-murid, aku darah tinggi, tidak korban. Ada? No. Seorang sakit disembuh sama Tuhan. Dahsyat. Seperti saya. Nah, saya pernah suatu hari itu di bawah saya ini, sakit sama cedera. Waduh, apa ini? Oh, dan sakit, apa ini? Ngeri saya kalau di dalam perut. Apa ini? Tidak tahu saya. Tapi Tuhan udah sengaja. Dokter dia selalu bilang, aku hamba Kristus, hamba Tuhan milik Yesus. Setumpang Tuhan bagian yang sakit. Dalam nama Yesus, hentikan itu sakitnya. Dalam nama Yesus dengan iman. Stop sampai sekarang. Dahsyat Tuhan sudah. Wah, banyak saya ngomong saksi. Saya bisa berjanji banyak saya alami. Memberikan Tuhanku memang luar biasa. Jadi Injil Markus pasal 6, apa yang dikatakan, lihat ini ayat 51. Lihat, sudah baca bersama-sama. Sudah kita masuk dalam perjalanan kudus. Yohanes 6 ayat 51. Yohanes 6 ayat 51. Keluarkan suara. 3, 2, 1. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di wadah. Dia turun dari surga. Yesus turun dari surga. Ya, roti dan anggur sudah kita minum. Roti lambang dari tubuh Kristus. Anggur lambang dari darah Kristus. Mari, sudah Tuhan. Dan suatu janji Tuhan dalam Wahyu 19 ayat diundang dalam pesta pergaulan anak domba. Mari kamu semua Tuhan. Ada 5 poinnya. Yang pertama, membuktikan Yesus adalah Tuhan. Dia punya surga. Dia punya segala-galanya. Dan yang kedua, dia akan datang kembali menjemput setiap kita loh. Yang kedua ini, menjemput Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu supaya bisa masuk ke surga harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ikuti, yaitu dengan pimpinan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, mereka minta sama Tuhan, minta pulang di rumah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Tadi sudah saya bacakan kan, Roh Kudus kan diberikan kepada orang yang minta belajar dari hati. Jangan ikuti pendeta. Kalau pendeta ada dokternya, orang pendeta ada. Roh Kudus saya minta untuk masih dikasih ngawur, mana ada ayatnya? Saya mau tanya. Roh Kudus nanti dikasih janji dari Tuhan, tapi dua Tuhan jadi ngomong, Roh Kudus harus kamu minta juga. Ini tugas kan? Tidak bisa otomatis. Seperti yang saya tanya tadi, janji saya kasih minyak, tapi saya menolak. Saya bawa, tidak janji saya bawa, pun ditolak kok. Sama dengan Tuhan sama. Aku janji mau kasih Roh Kudus, tapi kenyataan dia menolak. Hidupnya di dalam daging, hidupnya menurut keinginan daging, hidupnya menurut keinginan manusia. Ikuti iblis. Tidak bisa ukur saya nanya, mau atur Tuhan. Tidak bisa ikut Tuhan, bukan otomatis begitu.
kasih karunia Tuhan yang luar biasa kita hargai, meresponi, dan hidup kita sesuai dengan itu. Kasih dari Tuhan dari atas ke bawah, perhatikan itu. Tapi dari bawah ke atas kita meresponi. Seperti saudara disuruh datang ke gereja, bukan saya hanya progresif itu. Kasih karunia kan Tuhan selamatkan, udah ada mau ke gereja, ngabur itu. Gak ada kita biar dasar, gak ada itu. Gak usah ke gereja, tutup semua gereja saudara. Dasar bagaimana dari ngabur itu. Makanya penting kita belajar taat, jangan ngatur Tuhan. Kekristenan bukan karena diri, tapi Kristen menurut firman Tuhan, saudara dengan Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kita, minta dapat dia di rumah masing-masing ada janji Tuhan. Yang kelima, Yesus akan datang kembali. Dia akan menjaga setiap kita yang cinta Tuhan. Supaya menjadi kehidupan kita bersama Bapak Ibu semua. Yesus roti kehidupan. Dan siapa minum darah dan darah Yesus, dari aku di darah dia. Yesus setia sama Tuhan. Saya ngomong Yesus saya kembali Jakarta, tapi 2 minggu saya datang kembali. Karena minggu besok saya harus lanjut Jakarta. Minggu tanggal 19 saya ke Semarang. Dari Semarang saya atur waktu itu pulang ke sini. Karena saya beritakan firman Tuhan supaya kamu setia sama Tuhan. Jadi jemaat yang hidup serupa dengan Kristus, itu dia visi. Serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia, bukan serupa dengan setan, tapi serupa dengan Kristus. Supaya nanti kita bersama dengan Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Saya kasih yang terakhir, ya, 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Setelah itu masuk di dalam kerajaan suci. 2 Timotius pasal 2 pasal 4 ayat 18. Ini salah satu favorit yang selalu saya ngomong sama Tuhan. Menjadi favorit kita bersama, ngomong sama Tuhan ini. Ayat bagus sekali. Hanya satu-satunya ayat yang berkata demikian. 2 Timotius pasal 4 ayat 18 sama-sama kita baca. 2 Timotius pasal 4 ayat 18 sama-sama kita baca, keluarkan suara dan kita imani bersama. 3, 2, 1. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Bagaimana kemudian selama-lamanya. Aku ganti, saya pernah kasih contoh kan. Saya suka ngomong aku saya ganti dengan saya Yakub Rahmat. Bapak ganti dengan nama Bapak itu, ya. Dan Tuhan akan melepaskan aku Yakub Rahmat dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku Yakub Rahmat sehingga aku Yakub Rahmat masuk ke dalam kerajaan di surga. Bagilah kemudian selamat, amin. Bapak ganti dengan masing-masing. Tapi ingat, sebut nama masing-masing standar harus ikuti kehendak Tuhan. Kalau Bapak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Bentuk aku Tuhan, supaya aku belajar menjadi anak yang taat, bukan menjadi jemaat yang bandel, jangan menjadi jemaat yang bandel ya. Saya nasihatin. Saya sebagai orang tua juga, saya sudah umur 8. Di sini umur tua-tua darahnya. Paling saya cinta nih, Pak Abdul siapa sih yang mendekati 70 sama saya. Enggak lagi kan? Ada mudah-mudah ikuti firman, ikuti yang saya sampaikan. Supaya ikuti firman, saya mau ikuti firman Tuhan, itu yang saya jalan. Standar firman Tuhan. Saya ditunjuk ketua STT, saya ketua Dewan Penasihat. Kalau dia masih muda-muda, saya nasihati hidup dalam firman. Banyak pendeta-pendeta tidak jadi contoh. Ngomong pintar, tapi hidupnya tidak menjadi pelaku firman. Tidak bisa. Sehingga menjadi contoh buat adik saya, buat anak saya Michael, buat anak saya Kevin, semua pokoknya, buat semua sudah. Ikuti firman Tuhan, standar firman. Kita sama-sama belajar. Ikuti firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan tuntun kita serta menginstruksi Kristus sampai kita masuk ke surga. Amin. Silakan tim musik masuk ke depan.